Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Kasat Kultur dengan saya Hajir dan dan saya Faisal. nah di video kali ini kita bakalan sedikit ngebahas tentang situs bersejarah situs Cibaringkeng yang letaknya ada di Desa Leuwi Kujang, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. ya. Di sini juga sejarahnya mungkin bersangkutan dengan sekitarnya Desa Leuwi Munding, Desa Leuwi Kujang sama Leuwi Munding, termasuk juga Rejagalu, ada Masih sekitar Majalengka. Ya, seperti itu. Terus kita juga ya, akan membahas tentang sejarahnya seperti apa dari sisi magisnya juga. dan kita juga sekarang spesial banget nih bakalan kedatangan narasumber kuncen di situs Iya, Cibaringkengnya. spesial Jadi banget. kita bakalan tahu seperti apa di sini, dan dulu sih sering waktu kecil main kesini, Main-main tapi nggak kesini, tahu ya daerah- tapi nggak tahu terus apa sih ini sih asal usulnya kayak gimana kita nggak Nah, tahu. itu, jadi Nah sekarang pasti kalau misalkan kalian yang udah pernah main ke sini, sekarang kalian pasti telah terjawab penasaran kalian. ada apa di situs Cibaringkeng ini? Langsung saja kita bakalan panggil narasumbernya di sana. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Oke, saya mau sedikit wawancara Bapak dulu untuk pengen tahu sebenarnya situs Cibaringkeng itu di dulunya apa sih? Dulunya sejarah peperangan Cirebon Rajagaluh. Waktu dulu belum berdiri kerajaan Cirebon ya, masih kerajaan kecil, kerajaan Pakungwati. Oh, Jadi untuk mengislamkan wilayah, di wilayah sini tuh ada kerajaan besar, Rajagaluh tuh dipimpin sama Raden Cakradiningrat. Rajanya iya. dulu Itu agamanya berarti masih Hindu, iya. Masih Hindu. Akhirnya bikin strategis Mbah Kusangkan itu untuk menyuruh merebut pusaka tepak ulat emas yang dipegang sama Raden Cakradiningrat, Rajagaluh itu. Oh. Jadi pura-pura membantu ke sana tuh. Alasannya jadi melamar pembantu lah gitu. Jadi ya melamar pembantu, jadi tergiur sama kecantikan Nyimas Gandasari itu ya. Iya. Bagaimana jangan dari pembantu jadi permaisuri aja mau enggak gitu kan gitu kan. Akhirnya dia pura-pura mau. Pura-pura mau. Akhirnya diterima ya, pengen tahu rahasia Rajagaluh tuh. Kalau diserang tuh hilang keratonnya. Akhirnya dipengen tahu, dibuka punya tepak ulat emas tuh. Kalau tepaknya dibuka itu keratonnya jadi hilang, jadi hutan. Oh, berarti kayak kamuflase gitu Pak ya, jadi Iya, gak kelihatan kayak bunglon. iya. Akhirnya direbut tuh pusaka tepak ulat emas tuh, disetorin sama Mbah Kusangkan. Sama Mbah Kusangkan dikasih tugas lagi tuh Mas Gandasari untuk mengencingi bentengnya Rajagaluh. Kalau bentengnya Rajagaluh tuh Ciputri kalau sekarang itu. Oh, dulunya benteng. Iya, benteng air panas, iya itu. Oh. Itu kan air panas. Air panas ngalir, boro-boro ini orang lewat, burung aja di atas jatuh. Oh, Kena sengatan sengatan airnya ya. Iya. Uapnya mungkin saking panasnya Pak ya. Panas itu disebut benteng Rajagaluh itu. Disebut sekarang Ciputri, yang akhirnya dikencingin dari hulunya supaya airnya jadi tawar. jadi tercemar ya Pak. Tawar, air tawar. Udah air tawar, lapor lagi ke Mbah Kusangkan, akhirnya diserang. Diserang ya, pusakanya udah diambil ya. Ya kerajaan masih utuh,
nggak dirasa malu Raden Cakradiningrat tuh, akhirnya kerajaannya diambil. Diambil, dimasukin ke dalam tanah, dimasukin dalam tanah, hilang. Oh, makanya kenapa Raja Galuh itu gak ada kerajaannya? Iya, dimasukin Gak ke dalam tanah. Gak ada yang apa namanya benda-benda bersejarah kayak itu. Gak ada, itu langsung sama keratonnya dimasukin ke dalam tanah, diinjak sama kaki. Akhirnya dianya kabur ke wilayah sana tuh. Akhirnya masuk ke dalam tanah, disebut desa Bobos tuh. Oh iya. Bobos itu alun-alun nembusnya Raden Cakradiningrat masuk ke dalam tanah, muncul di wilayah Labuan Banten, ada Pasarayan Kalupakuan. Oh, di Banten ada Pasarayan. Ada Pasarayan. Kalupakuan. Iya. Ada tuh di pulau kecil tuh. Di Labuan. Patih Arya Kiban lari ke sini, dikejar sama Raden Arya Kamuni ke atas. Akhirnya tempur di atas, sama kesaktian Patih Arya Kiban tuh ya hampir kalah Raden Arya Kamuni itu. Dibantu sama Mbah Kusangkan sama Sunan Ampel. Akhirnya kalah. Patih Arya Kiban tuh akhirnya kalah, mengaku kalah, pusakanya tuh dilipat-lipat. Kalau orang Sunda mau dibingkang-bingkang gini. Oh, namanya iya. Nama Cibaringkang. Dibingkang-bingkangin di iya di Cibaringkang itu artinya ya melipat-lipat pusaka dia. Jadi Akhirnya dia mengaku kalah, mau masuk Islam, tapi permintaan saya harus dituruti gitu ya. Iya. Minta tempat air wudhu, minta musola gitu ya. Iya. Ini air wudhu ciptaan. Oh, itu tuh Ini air di sini nih. jadi kolam yang itu. Iya, ya kolam yang itu ciptaan para wali dulu. Kalau musolanya ada di atas, disebut Gunung Tajuk. oh, ada Gunung Tajuk. Iya, kalau gunung musolanya manfaatnya sama makhluk-makhluk halus. Tapi sekarang masih ada. Ada tapi nggak kelihatan. kelihatan, mungkin ya. iya. Oh, gitu. Kalau airnya manfaatnya buat masyarakat, buat petani, Sampai sekarang ya Pak. buat air bersih manfaat. Kan disebut air kesucian. Tapi dulu emang saya juga pernah kesini dan ternyata apa ya, bisa dikatakan kebiasaan orang-orang yang orang-orang awam bahwa balong apa namanya, Cibaringkang. kolam Cibaringkang itu katanya ini apa? Lemparin uang. Iya, suka lemparin uang. Iya, Itu cara menyikapinya gimana, Pak? Ya itu mah tergantung kepercayaannya. Kepercayaan kalau di sini kan menampur uang ke kolam, tujuan kita minta sama Allah tercapai. Minta apa? Kalau anak sekolah kan minta sekolahnya supaya cepat lulus. Gini ujian kan lulus kan gitu. Begitu. Kalau orang dagang ya pengen usahanya laku. Gitu. Oh iya. Ya tepat di keramat itu karomahnya para wali. Kan berdoa itu di tempat suci ketika ya, wali terkabul sama Allah gitu. Bukan musyrik, bukan apalah gitu. Kan sepintas kan oh musyrik gitu. Tuang enggak. Jadi tujuannya di tempat petilasan para wali. Para wali ini kan ciptaan air. Ciptaan para wali yang tadi. Iya. ketika menyebarkan agama Islam. Oh gitu. Terus Pak, gimana cara menyikapinya ke depannya? Jadi untuk generasi penerus nih yang belum tahu gitu. Anak muda sekarang kan Pak belum tahu kayak gini, kebanyakan kan lebih ke mainan HP gitu. Jadi kayak yang awam, harusnya kita kalau misalkan main siang sini tuh harus bagaimana menyikapi tentang sejarah di Cibaringkang sebelumnya. Iya kan, orang nggak tahu kan, anak muda kan kalau kesini nggak tahu di sini keramat apa. Jadi main tuh berlebihan lah gitu. Kalau pacaran ya jangan pacaran berlebihan lah gitu. Main aja kan gitu, jangan berlebihan lah gitu. Kan ini kan tempat keramat namanya. Berarti keramat suka ada yang ya gitu. ada aja, kalau nggak tahu ini Titus apa nggak tahu kan gitu, sejarahnya apa nggak tahu. Oh, gitu. Kan seharusnya kan
saling menghormati, saling mengajagai lah. Ini warisan leluhur lah gitu. Jaga Ya. warisan gitu ya, Iya, warisan leluhur gitu. Melestarikan, Pak. Melestarikan, dijaga, diraksa gitu. Jangan sampai punah gitu. Ya udah, terima kasih Bapak ya. Iya, iya, iya. Pak, infonya sangat. Oke. Selain tadi kita udah cari tentang Wawancara sejarahnya, gitu ya. kita juga pengen tahu, maksudnya kalau misalkan semalam kayak gini, si energi di sini tuh seperti apa? Ya, terus sisi magisnya seperti apa kita juga pengen tahu. Terus Iya. kebetulan kita juga ada teman kita yang mungkin mempunyai kelebihan. lebih Ya. lebih Mm-mm. dan termasuknya indigo gitu ya. Iya. Ada teman kita Fikri, silahkan. Selamat malam. Malam sehat-sehat. Oke. Nah, di sini kita bakalan maksudnya tadi kan kita sudah cari tahu tentang sejarah di Muter-muter situ juga kan tadi kan, Iya. lihat-lihat dulu gitu. terus itu kan sejarahnya seperti apa gitu. Kalau misalkan siang kita sering main ke sini, kita gimana gitu kan. Nah, kalau malam hari kayak gini kan otomatis dunia berbeda gitu ya. Dan kita pengen tahu juga sisi energi di sini tuh kayak gimana kalau misalkan malam hari. Boleh dijelaskan sedikit saja Ya, tentang di sini ya, ya. Cibarengkong itu tempat yang sangat asri, terus tempat yang keramat juga. Tuh. Nah, di sini kalau dari penglihatan saya ya, di sini itu auranya positif. Di daerah tempat sana tuh yang Yang ada di kolam tadi ya. Sensitif Heeh. Cibarengkong. itu positif, dan ada juga negatifnya, yaitu di sebelah atas. Oh, atas. Ya, jadi sisi positif dan negatif itu ada di sini. Tapi dominannya lebih positif atau negatif? Dominan itu menurut saya itu sama saja ya. Kalau di sini positifnya intinya mah sama aja. Terus di sana banyak Yang negatifnya. yang negatifnya gitulah. Nah, kalau misalkan boleh, Ki boleh ke sana. Ya, kita juga pengen tahu ya. Iya. Yang negatif tadi berarti di sebelah mana, Ki? Di atas sana. Di atas. Ya. Oh, nggak jauh kan? Iya. Ya. Di tepatnya di sebelah mana, Ki? Di sebelah sini ya. Di sini tuh banyak sosok ya. Kalau menurut penglihatan saya banyak sosok dari perempuan. Ada juga sosok itu pocong. Oh, pocong. Iya. Maaf, itu di sebelah pohon sana tuh. Iya. Ada juga. Terus Tapi aman, Pak. Aman, Pak. Insya Allah aman. Aman ya. Penting kita saling menghargai aja. Iya. terus apa lagi, Pik? Banyak sih. Yang lebih dominan, yang lebih apa? Yang lebih kuat gitu. Yang lebih kuat itu adalah ada sosok. Tadi sekolebat ya, ada sosok seperti ular. Seperti ular. Oh, ular. Iya. Siluman berarti. Termasuk siluman juga. Ya. Berarti lebih dominannya ke yang itu sosok kayak gitu. Ya, kalau di sekitar sini dan ke atas juga dia sering bolak-balik ke atas. Oh, banyak sih berarti. Ya. Kan kayak gunung juga sih ya, kayak Iya. Jadi bukit perbukitan ya, perbukitan Sangyang Dora aslinya sih kayak gitu. tempat-tempatnya di sini. Berarti yang tadi yang paling lebih dominan energinya paling kuat gitu. Di sini berarti tadi menurut Fikri itu Yang siluman tadi. Yang siluman Itali ular. ular tadi gitu. Iya. Wah. Lumayan Terus- merinding. Terus kemana lagi kini? Apa kita harus ke sana juga? Ya, kita ke kolam juga lihat-lihat ada apa di sana. Ya. Ke sisi berarti kan kita udah ke yang sisi negatif, sekarang Iya. ke positif. Ya. Kita akan menuju ke situs Ini apa namanya ya? Tempat utamanya mungkin ya. Iya. Karena di situ ada air Mata air mata sebenarnya. air dan juga yang di sana. dulunya dibuat oleh para wali ya. Oke. Karena tadi juga seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kuncen ya. Iya. Jadi memang situ peninggalan para wali dan di situ juga titik pusat energi Energi yang positif ya. Betul. Jadi meskipun tadi kita sudah melihat ke titik yang negatifnya dan sekarang
sekarang kita menuju ke yang titik positif. Positifnya Jadi tetap juga hal-hal yang kayak gitu juga ada negatif, ada positifnya juga gitu kan. katanya mata air itu tidak akan pernah kering. Oh, katanya. Tapi tidak emang sampai sekarang pun dari mulai saya kecil sampai sekarang nggak pernah lihat Air mata itu air itu kering ya? kering, serius. Iya. Meskipun lagi musim kemarau yang lumayan agak panjang nih sana. Iya. Jadi di situ kayak buat bener-bener peninggalan wali untuk masyarakat. Iya. Yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, sekarang kita sudah di lokasi yang tadi menurut Fikri kebanyakan ada Positif. yang Positifnya ya. tepatnya di Kolam kolam situs Cibaringkang. Ini udah ada di belakang kita tulisan wisata alam situs Cibaringkang gitu. Nah, terus menurut penglihatan Iki di sini ada apa? Di sini sangat enak lah dilihatnya. Ada bapak-bapak yang bersorban terus, dan ada juga prajurit Siliwangi. Oh, ada juga. Iya, yang menjaga situs ini. Di mana gitu di Yang ini tuh berkeliaran ya, yang harimau itu berkeliaran, terus bapak pria yang bersorban itu ada di dalam sana. kita coba masuk kali ya. Boleh? Biar lebih Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ya. Iya. Nah, di sini berarti ada apa aja? Di sini banyak Banyak. Yang lebih dominannya? Yang lebih dominan itu harimau dan pria yang bersorban itu. Di mana Biasanya letaknya? yang ngejaga Harimau itu keliling ya, Berkeliaran. berkeliaran di sini. Kalau bapak-bapak yang bersorban? Bapak-bapak yang bersorban juga sama berkeliaran, tapi suka menempati tempat ini. Oh, tempat di Iya. di sini. Tempatnya di sini. Oke. Terus tadi ada apa lagi sih? atau mau dilihat ke dalam. Ah, silakan. Makanya dilepas dulu katanya. Susah ya, agak susah ya. Assalamualaikum. Ya. Mungkin di sini auranya enak ya. Adem ya, Ri. Bawaannya juga Iya. adem, alhamdulillah. Dan di sini juga tempat yang sangat keramat bagi masyarakat Leukojan, Rimoni dan sekitar itu. Iya. Sini juga ada foto Eyang Prabu Siliwangi. Oh iya, ada foto profesional. Dan memang suasana di sini juga adem ya, Ki. Iya. Ke hati tuh. Emang pusat titik positifnya tuh ya di sini ya. Iya. Situs keramat Cibaringkang itu ya. Allah. Oke, kita kan tadi udah lihat-lihat gitu. Menurut Fikri, energi yang paling besarnya itu di sini tadi apa? Ya, di sini kan energi yang paling besar itu di sisi negatifnya yaitu sosok ular seperti naga. Itu posisinya di atas, tapi dia sering bolak-balik ke bawah. Jadi wujudnya itu kurang lebih kepalanya seperti naga Naga, dan bentuk ke bawah Badannya itu ular. ular ya. Nah, gimana kalau misalkan kita memvisualisasikan agar biar nggak kebayang-bayang gitu kayak Ya. gimana? Bisa nggak? Boleh nggak? Kita Boleh. ada partner juga nih, teman kita yang bakal memvisualisasikan tadi sosok yang menurut Fikri itu energi yang paling besar, Besar. negatifnya di Cibaringkang ini ya, Cibaringkang, di situs ini ya. Kayak daripada kita penasaran terus, kita akan panggilkan Mas Sayuti. Silahkan. Kita Mas Sayuti. Boleh Mas? Mari, Masuk aja. mari silakan. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Sebelah sini. Nah, tadi kita kan sudah berbincang dengan Mas Fikri. Menurut Mas Fikri di sini untuk aura yang negatifnya, energi yang paling besar itu tadi seperti apa? Mas, coba bisa dijelaskan ke Mas Ayuti? Jadi energi di sini kan
yang paling dominan, yang paling besar itu adalah sosok ular yang berkepala seperti naga gitu. Jadi sosok itu tuh ada di atas tapi sering ke bawah, sering bolak-balik ke atas. Itu ukurannya gede berarti. Ukuran kadang-kadang dia sedang lah, tapi bisa juga dia besar. Gitu. Tergantung maunya dia seperti Iya. apa. Oke. Berarti di sana ada sosok naga ya, naga yang Iya, wujudnya seperti ular tapi berkepala kepalanya naga. Dia bertanduk ya. Mas itu bisa merasakannya atau Iya, mau iya. dicoba dirasakan dulu sebelah sana? Atau Iya iya. mau dilihat dulu? Boleh. Karena biar bisa lebih mudah lagi untuk memvisualisasikannya agar teman-teman yang nonton juga nggak penasaran itu seperti apa gitu. Kan bisa itu ya menggambarnya. Oh, untuk wujudnya ya lumayan jelas ya. Ini dia matanya juga agak-agak terang itu ya, Kemerahan. merah ya. Iya. Ya saya udah bisa ngerasain. Mungkin bisa divisualkan buat lebih jelas ya. Oke, mungkin nanti ya kita tunggu ya. Kita bakalan Kita- sekali seperti apa yang tadi energi terkuat untuk yang negatifnya yang disampaikan oleh Mas Fikri akan divisualisasikan dengan Mas Yuti. Mas Yuti siap? Iya siap. Boleh silakan waktu dan tempatnya saya persilahkan dulu. Oke, Sal, kita akan Ke hasilnya ya. Mas Yuti ya. Kita pengen tahu seperti apa hasilnya. Oke, Mas, gimana? Apakah udah selesai? Udah. Udah selesai. Saya coba lihat ya. Oh, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Lumayan. Bertahan. Di sana kebetulan ular ini lagi ya intinya menghadap ke kita. Jadi ular ini ngerasa terganggu dengan adanya Jadi kayak kita. ngawasin kita gitu ya, Mas ya. Jadi dia ngawasin kita dari ya lumayan jaraknya dekat dari sana. Kisaran berapa meter? Ada kurang lebih sekitar 10 meter dari sini. Oke. Matanya juga merah kelihatan. So, Dan biar yang nggak paling penasaran lagi. paling Biar- paling apa? Paling dominan mata ya merah ya. Lebihnya juga ini juga agak Merah terang gitu ya. merah nasi kerang. Oke, biar teman-teman nggak penasaran bisa dilihatkan Mas Yuti ke kamera. oh ini kurang lebihnya seperti ini. Seperti ini, guys. Sosok yang ada di Cibaringkeng. Yang negatif, yang energinya paling kuat itu Energi sosoknya yang paling paling lebih seperti ini ya. Jadi siluman naga, kepalanya naga, badannya ular seperti ini. Berarti nggak terlalu besar kalau badannya ular sih. Tapi kepalanya aja sih bentuknya naga Berarti- gitu ya Mas Yuti ya. ular lebihnya seperti ini. Artinya kepalanya ke bentuk naga, ke badannya ular gitu. Ular. Oke. Soalnya kalau naga mah di sini ada tanduk-tanduknya lagi ya, Mas. Kalau di sini Kalau berarti nggak ada naga, polos. Mungkin itu tradisi Cina ya, aku nggak ngerti. Jadi intinya di sini intinya ke apa dominan ke ular, cuman kepalanya berbentuk naga, tapi nggak dominan naga banget. Intinya ya blasteran mungkin naga sama ular. Bisa jadi. Oke, mungkin penelusuran kami untuk malam ini sampai di sini dulu. Terus saya juga berterima kasih buat Mas Ayuti untuk yang karena sudah memvisualisasikannya. Terus Ki,
di tengah. Mas Aiti boleh. Ya, di tengah. Silakan. Ini partner-partner kita yang selalu Menemani kita ketika juga ya. Ya mungkin kedepannya kita akan terus mengulas sejarah di daerah untuk Insya Allah. Terutama Majalengka dulu mungkin. Dan apabila ada teman-teman atau siapa yang ingin memberikan saran tempat yang sekiranya Cocok. bersejarah bisa kami ulas, dan jangan lupa komen di bawah. Subscribe juga. Like. Kita bisa apa namanya? bisa datangin tempat itu berarti ya Mas? Ya, Nanti kita tinggal kirim aja ke alamat email di bawah ini ya guys. Untuk yang mungkin teman-teman ada di dekat-dekat rumahnya yang dekat dengan tempat-tempat bersejarah, bisa kirim email di bawah ini. Oke, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Teman-teman kalau misalkan ada masukan juga boleh komen, like, dan share video kita sekarang. Dan mungkin tadi seperti yang Mas Ayuti bilang, kalau misalkan teman-teman juga ada rekomendasi tempat, bisa komen juga langsung di bawah aja. Nanti kita bakalan cek satu-satu, bakalan kita balas juga kalau misalkan tempatnya menarik atau apa, kita juga bakal datang ke situ. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video berikutnya, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan lagi video berikutnya gitu. Jadi biar nyambung gitu kan, teman-teman nyalain aja loncengnya dan subscribe channel ini buat support terus kami, biar kita juga nambah semangat lagi bikin Iya, video-video benar selanjutnya sekali. gitu ya Mas Faisal ya. Mas itu juga semangat lagi gambarnya, Mas Fikri juga lebih semangat lagi. Teman-teman cukup subscribe aja, tombol di berarti kalau misalnya dari teman-teman di sebelah kanan. kanan bawah ya, Sebelah dan jangan lupa kanan. juga nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian ya Mas Faisal, Mas Ya. Ayuti, terima kasih banyak Ya. Mas Fikri, Mas Ayuti, Mas. Mas Faisal, terima kasih. Ya. Mana Mas? Terima sekian video dari kami. Selebihnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe ya, dan komen, like kalau apa namanya kalau video kita bermanfaat juga boleh share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.